Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan bedah sebuah cerita yang luar biasa inspiratif. Ini adalah kisah tentang gimana caranya buah-buahan dari sebuah desa kecil di Indonesia bisa sampai ke 25 negara di seluruh dunia. Dan yang lebih penting lagi, gimana perjalanan itu benar-benar mengubah hidup ribuan orang. Nah, kata-kata ini dari Ibu Eda, ini adalah jantung dari semua cerita kita hari ini. Tapi ini adalah rangkuman dari sebuah transformasi besar yang akan kita lihat bareng-bareng. Oke, perjalanan kita dimulai di sebuah desa di Puspahyang, Tasikmalaya. Di sana ada seorang ibu namanya Ibu Eda yang dengan telaten membersihkan buah-buahan segar. Kelihatannya sederhana ya, tapi pekerjaan inilah yang menjadi titik awal dari sebuah rantai pasok global yang masif. Setiap buah yang disentuh tangannya siap-siap menempuh perjalanan ribuan kilometer. Nah, untuk paham betapa pentingnya pekerjaan Ibu Eda, kita harus lihat dulu masalah besarnya. Selama bertahun-tahun, petani-petani kecil kita di Indonesia itu menghadapi dilema yang sistemik. Mereka ini kan yang menghasilkan kekayaan pertanian negara kita, tapi seringkali justru mereka yang paling tertinggal. Slide ini nunjukin kontrasnya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita lihat potensi pertanian Indonesia itu luar biasa. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit yang dihadapi para petani. Akses pasar yang susah, standar ekspor yang ribet, dan keuntungan yang tipis karena rantai distribusinya kepanjangan. Nah, di tengah dilema inilah, sebuah social enterprise bernama Java Fresh muncul. Mereka bukan sekedar perusahaan biasa. Mereka datang untuk membangun sebuah jembatan. Jembatan yang dirancang khusus untuk menyelesaikan masalah petani dan menyambungkan mereka langsung ke pasar dunia. Jadi, gimana cara kerjanya? Model mereka ini cerdas banget dan fokus pada 3 langkah utama. Pertama, mereka bangun packing house atau rumah pengemasan langsung di desa. Ini artinya pekerjaan dan standar kualitas global datang langsung ke depan pintu rumah warga. Kedua, fokusnya adalah melatih dan memberdayakan para perempuan lokal. Mereka jadi tulang punggung operasional dan dapat stabilitas ekonomi baru. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Mereka bikin jalur ekspor langsung, memotong semua perantara yang nggak perlu, jadi lebih banyak keuntungan yang balik ke komunitas. Angka dan strategi itu memang penting, tapi inti dari cerita ini adalah manusianya. Sekarang, kita akan lihat gimana model bisnis ini mengubah hidup orang-orang secara nyata, lewat 3 kisah luar biasa dari para perempuan tangguh yang jadi tulang punggung operasi ini. Kita kembali ke Ibu Eda. Di usia 40 tahun, pilihan kerja di desanya itu sangat terbatas. Merantau juga bukan pilihan yang gampang. Jadi, waktu Java Fresh buka car packing house di desanya, itu benar-benar mengubah segalanya. Beliau jadi salah satu dari 7 perempuan pertama yang bergabung. Dan disinilah kata-kata beliau tadi jadi terasa jauh lebih kuat kan? Ini bukan lagi cuma sekedar harapan, tapi sebuah kenyataan yang dia jalani setiap hari. Kesempatan itu nggak cuma datang, tapi dia raih dengan kerja keras dan kemauan untuk terus belajar. Dan ini dia buah dari kerja kerasnya. Poin yang paling krusial di sini adalah dampak antar generasi. Dengan pendapatan yang stabil, Ibu Eda bisa memberikan sesuatu yang mungkin dulu tak terbayangkan. Pendidikan tinggi untuk anaknya, bahkan sampai lulus S2. Ini adalah perubahan hidup yang sesungguhnya. Tapi cerita perubahannya nggak berhenti di situ. Selanjutnya, kenalan yuk sama Ibu Emin. Di usianya yang ke-56, dan dengan keterbatasan fisik yang beliau miliki sejak lahir, semangatnya untuk mandiri itu nggak pernah padam. Dia adalah simbol kegigihan. Coba deh kita resapi kutipan ini. Buat beliau, ini jauh lebih dari sekedar uang. Ini tentang martabat, tentang membuktikan ke diri sendiri dan ke orang lain bahwa saya mampu. Saya bisa berkontribusi secara nyata untuk keluarga saya. Dan lihat pencapaiannya, beliau membeli sebidang tanah miliknya sendiri. Di banyak komunitas pedesaan, punya tanah sendiri itu adalah simbol utama dari rasa aman, stabilitas, dan kemandirian finansial. Ini pencapaian yang luar biasa banget. Kisah terakhir yang gak kalah menginspirasi adalah Ibu Nani. Beliau bergabung dengan tim di usia 60 tahun. Usia di mana banyak orang sudah berpikir untuk pensiun. Ibu Nani seakan menantang gagasan itu. Membuktikan kalau kontribusi dan produktivitas itu nggak kenal umur. Perhatikan deh betapa nyata dan menyentuhnya detail dalam kata-katanya. Punya penghasilan stabil itu bukan cuma soal bisa nabung, tapi juga bisa beli sesuatu untuk diri sendiri, seperti perhiasan atau memperbaiki kenyamanan rumah. Ini adalah hal-hal kecil yang membangun kembali rasa harga diri dan kebahagiaan. Kisah-kisah pribadi ini kuat banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya dampak ini bisa diperluas dari satu desa sampai ke puluhan negara?
Nah, jawabannya ada di perpaduan antara inovasi teknologi dan kemitraan yang strategis. Salah satu kunci teknologinya adalah controlled atmosphere. Gampangnya gini, ini adalah cara canggih untuk menidurkan buah selama perjalanan. Dengan mengatur kadar gas di dalam kontainer, proses pematangan buah jadi melambat drastis. Slide ini nunjukin bedanya. Dramatis banget. Kalau pakai cara biasa, buah mungkin cuma tahan seminggu. Tapi dengan teknologi ini, daya tahannya, contohnya pada buah manggis, bisa sampai 29 hari. Ini yang membuka pintu ke pasar-pasar yang super jauh. Dan hasilnya, angka ini yang jadi bukti, 25 negara. Berkat teknologi dan model bisnis yang peduli ini, buah dari petani kecil di Tasikmalaya sekarang bisa dinikmati di berbagai belahan dunia. Tentu saja, inovasi seperti ini butuh dukungan. Disinilah peran kemitraan strategis, contohnya dengan DBS Foundation, jadi sangat penting. Dana hibah dari mereka membantu Java Fresh memperkuat riset dan pengembangan supaya dampak sosialnya bisa terus tumbuh lebih besar. Jadi, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah Java Fresh ini bukan cuma soal ekspor loh. Ini adalah sebuah studi kasus yang sempurna tentang cara membangun bisnis yang nggak cuma cari untung, tapi juga menciptakan efek berantai yang positif buat masyarakat luas. Dan jangan lupa, skala dampaknya. Tadi kita memang baru dengar 3 cerita, tapi di belakang mereka ada lebih dari 3.000 petani kecil lainnya yang sekarang jadi bagian dari ekosistem ini. Itu artinya ada ribuan keluarga yang hidupnya jadi lebih baik. Kisah Java Fresh ini nunjukin sebuah model yang berhasil. Sekarang, coba bayangkan, gimana kalau setiap produk yang kita beli, dari kopi sampai pakaian, itu datang dari rantai pasok yang sejak awal memang dirancang untuk memberdayakan orang-orang seperti Ibu Edah, Ibu Emin, dan Ibu Nani. Dunia seperti apa ya yang bisa kita ciptakan?